Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mama-mama, mami-mami, ibu-ibu, agen HNI dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di hari Senin dalam program Edu Motivasi Happy Monday Mama. Ya, apa kabarnya hari Senin ini? Harus ceria dong ya. Iya dong, harus gembira, harus ceria, harus semangat. Karena sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan menyambut hari kemenangan kita bersama ya. Hari Lebaran pastinya ya. Meskipun tahun ini Lebaran kita berbeda dengan tahun-tahun kemarin, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap produktif. Setuju ya? Nah, pada kesempatan hari ini ya, mami-mami, mama, bunda-bunda, sebenarnya saya sedang memotivasi diri saya sendiri. Memotivasi apa nih? Memotivasi untuk semangat menjadi pedagang, pebisnis ya. Karena ternyata tidak sedikit orang yang merasa ragu untuk memulai bisnis. Betul banget ya. Nggak dikit loh orang yang saya bisa nggak ya? Aduh, bisnis itu kan susah. Aduh, bisnis itu kan begini, begitu. Sampai pernah ditanya ini, apa sih bisnis yang paling bagus? Apa jawabannya? Bisnis yang segera dikerjakan, bukan ditanyain dulu. Iya betul, karena kalau ditanyain dulu nggak action, akhirnya nggak mulai. Ya teman-teman sekalian, sekedar berbagi motivasi, ya, yang mana sebenarnya motivasi buat saya pribadi sebenarnya. Saya ambil dari buku TMB, buku referensi kita ya, buku TMB. Itu ada di bagian motivasi ya, bahwa ternyata sebenarnya bisnis itu mudah loh ya, bisnis itu mudah dan memudahkan orang lain. Nah ini jadi kalau buat saya ini jadi kata kunci ya, kata kunci yang menjadi booster pemicu semangat ketika awal memulai bisnis, bahwa ternyata bisnis itu mudah gitu ya. Kenapa mudahnya? Iya, mudahnya itu Anda itu harus action. Mudahnya itu modal pertama yang dibutuhkan itu bukan rupiah, tapi modal pertama yang dibutuhkan adalah mental. Nah ya, bisnis itu mudah karena Anda hanya tinggal lari dan mengerjakan. Dan yang paling luar biasa, yang menjadi motivasi dan inspirasi adalah bisnis itu memudahkan orang lain. Iya benar. Apa tuh contohnya? Contoh ya, dalam dunia emak-emak lah. Gimana? Bisa nggak bayangin rutinitas kita kalau pagi? Tentunya bukan lagi saat pandemi kayak gini ya. Rutinitas kita sehari-hari kalau pagi hari. Itu tugas negara kita kan luar biasa ya di dalam rumah ya Bu ya. Yang dapur, mesin cuci, jemuran, anak gitu ya. Wah, luar biasa itu ribetnya. Akhirnya pagi-pagi kita nggak sempat bikin sarapan buat anak-anak kita yang mau sekolah. Kita nggak sempat buat sarapan untuk suami kita yang mungkin mau buru-buru berangkat beraktivitas. Jalanlah naik motor ke pasar kaget nih, banyak banget di sana. Tinggal mau beli sarapan apa? Ada nasi uduk, ada lontong sayur, ada gado-gado, ada ketoprak. Aduh ya, pagi-pagi masih ngomongin makanan. Terus kemudian Anda beli ya, Anda beli nasi uduk buat anak, beli lontong sayur buat suami. Jujur deh jawab, Anda merasa terbantu nggak sama kehadiran pedagang nasi uduk dan pedagang lontong sayur tersebut? Pasti dong merasa terbantu. Itulah bisnis, itulah dagang ya. Kita memudahkan orang lain. Nah ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi yang dulu menjadi motivasi saya, bisa juga menjadi motivasi teman-teman sekalian ya. Kemudian bisnis itu mudah. Ini bahasa motivasi karena begitu banyak orang mau bisnis tapi hanya omdo, kalau kata orang Betawi mah apa tuh? Omong doang ya. Mau bisnis tapi tidak action, tapi tidak bergerak, tapi tidak mengambil tindakan. Akhirnya apa? Boro-boro mulai, boro-boro gagal, mulai aja belum gitu ya. Jadi bisnis itu mudah dan memudahkan orang lain. Ini menjadi tagline yang menjadi semangat dan inspirasi untuk saya sendiri khususnya ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk siapapun Anda yang menonton video ini. Nah kemudian saya pernah mengamati ya. Saya bukan pengamat ya, sedikit mengamati ya, belajar bahwa ternyata dulu ya, saya nggak ngomong sekarang nih. Dulu ketika waktu mulai ya, tahun-tahun 2000 sebelum 2010 ya,
mau bisnis, mau dagang, itu kendalanya luar biasa. Begitu banyak orang yang saya malu mau dagang, saya malu bawa barang dagangan. Itu kok rasanya terhina ya, mohon maaf ya, bawa tentengan, bawa gembolan, itu kok rasa-rasanya kok hina banget deh, malu enggak banget, malu ya, ke sekolah anak, gelar lapak tuh kayaknya enggak banget ya. Apalagi kalau bicara tentang sales yang datang dari rumah ke rumah, door to door, itu kayaknya kita melihat mereka tuh udah, aduh enggak deh, enggak. Tapi sekarang saya nih, jujur aja ya, hari ini saya kalau ketemu sama salesman gitu ya, sales yang jalan dari door to door, saya angkat jempol. Saya mau angkat topi, tapi saya nggak pakai topi ya. Saya angkat jempol banget untuk mereka. Itu luar biasa ya. Nggak semua orang loh punya mental seperti itu gitu ya. Aduh, Masya Allah. Bicara tentang mental ya, bunda-bunda, mak-mak, mami-mami ya, bicara tentang mental, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pebisnis, ini mental itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang atau sesuatu yang terbentuk hanya hitungan pekan atau hari atau bulan, bukan, tapi sesuatu mindset ya yang begitu mengendap dengan lama, berproses dalam waktu yang cukup lama sehingga menjadi mental. Ada hal yang menarik ya. Ini bukan teori ya, dan ini bukan penelitian gitu ya. Ini iseng-iseng aja mikir gitu ya. Ingat nggak waktu kita kelas 1 SD dulu bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia? Apa yang santer dulu? Ini Budi gitu ya. Pasti di buku bahasa Indonesia kita seperti itu tuh pelajarannya. Ini Budi, ini Wati, kakak Budi. Ini Ibu Budi. Ibu Budi ke pasar titik-titik sayur. Ayo mak, jujur, apa jawabannya? Apa isi titik-titiknya? Kalau saya lagi isi training, begitu saya tanya hal tersebut, ini kan lucu ya. Itu kebanyakan menjawabnya apa? Ibu Budi ke pasar membeli sayur. Ya. Padahal kita nggak satu SD ya, kita nggak contek-contekan ya, gitu ya. Tapi kenapa jawaban kita sama? Jadi menggelitik kalau buat saya. Kenapa sih kok kayaknya berat ya di lisan kita kalau kita mau ngomong Ibu Budi ke pasar menjual sayur. Nah loh gitu ya, itu kayaknya jawabannya nggak biasa tuh di telinga kita. Tapi boleh nggak kita jawab begitu? Ya boleh aja ya. Kalau mindset kita hari ini sudah jadi pebisnis dan pedagang, apa aja dijual gitu ya. Nah jadi ini menarik ya, emak-emak, bunda-bunda, ibu-ibu, dimanapun Anda berada. Bisa jadi jangan-jangan kita dari dulu mindset kita itu memang sudah dibikin malu untuk berdagang, malu untuk jualan. Rasanya kayak nggak punya harga diri, harus nawarin barang sama orang lain. Atau mungkin kalau mama akan dikomentarin, emang nggak cukup ya dikasih nafkah sama suaminya sampai harus jualan gitu ya. Ini ya lumayan lah, ini bisa jadi renungan buat kita sendiri gitu ya. Sehingga akhirnya kalau hari ini anak kita dapat soal kayak gitu, ajarin mak jawabnya, jual gitu ya. Ibu Budi ke pasar menjual sayur, bukan lagi membeli sayur. Nah ya, bicara tentang mental, bicara tentang memulai bisnis, maka hari ini kondisi pandemi kita, wabah hari ini seperti yang kita rasakan, semua serba terbatas. Dan yang paling akrab di telinga kita beberapa waktu kebelakang ini adalah bahasa apa? Terdampak. Ya, terdampak secara ekonomi, terdampak secara finansial dengan adanya kondisi pembatasan kita yang akibat pandemi hari ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, maka saya mengajak diri saya mengajak Anda, saya mengajak semua teman-teman sekalian, yuk kita mulai belajar bisnis dari sekarang. Jangan ditunda lagi. Jangan belajar bisnis ketika Anda merasa sempit. Jangan belajar bisnis ketika Anda sudah mulai terhimpit. Tapi belajar bisnis mulai dari sekarang. Karena apa? Karena bisnis itu butuh proses. Setidaknya 3-5 tahun itu waktu yang Anda perlukan untuk bisnis Anda mulai menanjak. Maka kalau Anda tidak mulai dari sekarang, kemudian mau mulai kapan? Mulainya saja nggak jelas kapan,
Terus gimana suksesnya? Makin gak kebayang. Nah, teman-teman sekalian, di penghujung Ramadan hari ini, ya, Ramadan yang begitu spesial dan istimewa di tahun ini untuk kita semua. Mari kita tingkatkan produktivitas kita, semangat ibadah, produktivitas dalam kebaikan gitu ya. Dan juga semangat untuk belajar. Salah satunya Anda bisa mulai belajar untuk bisnis dan dagang, membentuk mental, membangun karakter, mulai cari-cari, mulai baca-baca. Kemarin ada yang nawarin ini itu. Kalau kemarin dicuekin, sekarang coba dilihat lagi postingannya. Barangkali ada yang bermanfaat untuk Anda. Nah, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, mama, bunda-bunda, mami-mami, agen HNI dimanapun Anda berada, Anda merasa terinspirasi, Anda merasa terbantu. Jangan lupa subscribe channel kita dan klik tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi edu motivasi video dari kami. Saya Leoni Arfia, mohon pamit undur diri dan saya minta dibukakan pintu maaf apabila selama ini ada kata-kata atau ucapan atau perilaku yang kurang berkenan untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat menikmati sajian Ramadan di penghujung waktunya. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.